Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkur wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ala al-huda ibtigha' mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, santriwan dan santriwati yang sama-sama mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bersyukur pada Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaifa halukum jami'an ayuhal ashab ayuhal abna. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari kitab Ta'limul Muta'allim Thariqut Ta'lim. Kemudian salah satu adab daripada penuntut ilmu, wa yanbaghi li talibil ilmi an yakuna muta'ammilan fi jami'il awqat fi daqa'iqil ulum wa ya'tadu dhalika fa innama yudriku daqa'iq bit ta'ammul falihadza qila ta'ammul tudrik. Agar seorang thalibul ilm ataupun penuntut ilmu selalu menta'amul ketika dia belajar, dia memahami dan membayangkan apa yang dia diajarkan oleh guru serta mentadabur, menghayati, sehingga dia mendapatkan intisari daripada ilmu yang diajarkan. Dan salah satu adab yang lain, wala budda min ta'ammul qabla kalam. Sebelum berbicara hendaklah dipikirkan terlebih dahulu sehingga pembicaraan itu menjadi benar. Karena terkadang kita banyak ngomong tetapi tidak dipikirkan apa yang diomongkan tadi, sehingga yang benar pun akan menjadi salah. Fa innal kalam kasaham, disebutkan bahwasanya ucapan itu seperti panah. Agar hendaknya seseorang meluruskan anak panah tadi sebelum dia mengeluarkan dari lisannya, hendaklah ia pikirkan betul-betul, meluruskan, sehingga dia itu berefek kepada orang yang mendengarnya. Jadi orang yang mendengarnya mendapat faedah apa yang dia ucapkan. Di dalam usul fikih disebutkan bahwasanya kalam seorang faqih adalah kalam yang dita'amul atau ditadabur, orang yang dipikirkan sebelum orang-orang fikih itu sebelum mereka berbicara, mereka berpikir terlebih dahulu apa yang mereka ingin bicarakan, akan melihat akibatnya, kemudian apa daripada faedah yang dia bicarakan atau dia omongkan. Kemudian selanjutnya, wa yakuna mustafidan fi jami'il awqat wal ahwal min jami'il ashkhas. Qala Rasulullah SAW, al-hikmatu dhalatul mu'min aynama wajadaha akhadha wa qila khudh ma safa wa da' ma kadar. Dan hendaklah seorang penuntut ilmu selain daripada dia memikirkan apa yang hendak dia bicarakan, salah satu adab daripada penuntut ilmu, dia harus mengambil manfaat dari siapapun orang yang dijumpainya, dan dari setiap keadaan dan setiap waktu, dari orang yang dia jumpai, orang yang dia temani, orang yang dia temui, siapapun mereka, ketika mereka itu mempunyai manfaat, berteman dengan mereka, memetik ilmu dari mereka, maka seorang penuntut ilmu ini akan selalu haus tentang ilmu. Rasulullah SAW bersabda, al-hikmatu dhalatul mu'min aynama wajadaha akhadha. Al-hikmah, ilmu, adalah harta berharga yang mana seseorang mukmin itu kehilangan daripada hikmah ini. Maksudnya apa? Ketika dia mendapatkannya, dia akan mengambilnya. Jadi seolah-olah kita kehilangan daripada hikmah, kehilangan daripada ilmu, sehingga ketika kita berjumpa dengan sesuatu yang memberikan kepada kita manfaat dari ilmu, dari hikmah, maka kita langsung mengambil. Kita tidak melihat dan tidak memandang dari siapapun itu keluar, tetapi apabila itu kebaikan, apabila itu sebuah ilmu, maka kita akan mengambilnya. Biasanya kita sering mendengar unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa yang diucapkan, lihatlah apa yang dibicarakan, lihatlah apa yang disampaikan, tetapi jangan melihat siapa yang menyampaikan.
Bahkan ketika sebuah hikmah, sebuah ilmu itu berasal dari mulut anjing, mulut anjing sekalipun, kita akan mengambil daripada kebaikan ilmu tersebut. Waqila khudz ma safa wa da' ma kadar. Dikatakan bahwasanya ambillah sesuatu itu yang baiknya dan tinggalkanlah yang buruknya. Wa sami'tu Syekh al-Imam al-Ajal al-Ustaz Fakhruddin al-Kashani yaqul kanat jariyah Abi Yusuf amanatun 'inda Muhammad bin al-Hasan wa qala laha hal tahfazina anti fi hadhil waqt an Abi Yusuf fil fiqh syai'an qalat la illa annahu kana yukarriru wa yaqul sahmud dawri saqit fa hafidha dhalika minha wa kanat tilkal mas'alah mushkilah ala Muhammad fartafa ashkalahu bihadhil kalimah fa'alima anna al-istifadah mumkinatun min kulli ahad. Pada suatu hari katanya diceritakan ada seorang pembantu perempuan, yaitu pembantu Abi Yusuf, dititipkan kepada salah seorang sahabatnya bernama Muhammad bin Hasan. Maka suatu hari Muhammad bin Hasan bertanya kepada pembantu tadi, apakah kamu mendapatkan manfaat daripada ketika engkau menjadi pembantunya Muhammad bin Abi Yusuf? Dia katakan tidak, saya tidak mengambil manfaat dari ulama tadi, kecuali hanya satu kalimat. Apa kalimat itu? Sahmud dawri sakit. Sahmud dawri sakit itu kalimatnya. Sahmud dawri sakit. Dan aku menghafalkannya katanya. Ketika dia menghafalkan dan dia sampaikan kepada Muhammad bin Hasan, maka Muhammad bin Hasan pun mengambil manfaat daripada perempuan tadi, sehingga dia pun dapat menyelesaikan masalahnya daripada kalimat tersebut. Walihada qala Abu Yusuf hin qil bima adraktal ilm qala mastankaftu minal istifadah min kulli ahad wa ma bakhiltu minal ifadah. Kata Abu Yusuf ketika ditanya, bagaimana engkau mendapatkan ilmu? Maka dia katakan, saya tidak memandang dari siapa saya ingin mengambil ilmu. Jadi saya tidak melihat apakah itu dari mana saya, yang penting saya mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang penting itu kebaikan, maka saya akan ambil. Dan saya tidak bakhil terhadap apa yang saya miliki daripada ilmu. Ketika orang bertanya, ketika orang memiliki suatu masalah tentang ilmu, maka saya menjawabnya. Waqila Ibnu Abbas rahimahullah bima adraktal ilm qala bilisanin saul wa qalbin aqul. Ibnu Abbas pun pernah ditanya, yaitu Abdullah bin Abbas, sahabat baginda Nabi SAW, dan juga beliau merupakan salah satu sepupu Rasulullah SAW. Beliau ditanya, bagaimana engkau mendapatkan ilmu yang banyak? Ya, beliau digelar sebagai Hibrul Quran, Hibrul Ummah wa Turjumanul Quran, orang yang paling paham terhadap tafsiran Al-Quran. Salah satunya adalah Abdullah bin Abbas. Dia katakan, saya mendapatkan ilmu dengan dua cara. Yang pertama, lisanin saul, dengan lidah yang selalu bertanya, qalbun aqul, dan hati yang selalu berfikir. Hati yang selalu berfikir dan lisan yang selalu bertanya. Ketika menjumpai suatu masalah tidak dia dapatkan jawaban, maka dia bertanya, kepo terhadap ilmu. Wa inna ma summiya talibul ilm ma taqul likasrati ma kanu yaquluna fi zaman al-awwal ma taqulu fi hadhihi al-mas'alah. Dahulu talibul ilm ataupun penuntut ilmu, santri, itu disebut dengan matakul. Nama mereka matakul. Siapa itu matakul? Apa arti matakul? Apa yang kamu katakan? Karena apa penyebab daripada matakul itu? Karena di zaman dahulu, di zaman-zaman awal, bahwasanya setiap talibul ilmi itu dia selalu mengucapkan, apa yang kamu katakan Syekh tentang masalah ini? Apa yang kamu katakan tentang masalah ini? Selalu bertanya. Sehingga orang yang menuntut ilmu itu disebut dengan matakul. Wa inna ma taqa Abu Hanifah rahimahullah bi kasratil mutarahah wal muzakarah dukanahu hina kana bazzar. Fi dukani hina kana bazzar. Dan adapun Imam Abu Hanifah, imam mazhab, beliau mendapatkan banyak ilmu disebabkan oleh beliau sering bermuzakarah, sering bermutarahah, diskusi di tokohnya, bukan di pesantren, di tokohnya ketika beliau menjadi pedagang. Bazzaz itu adalah orang yang bekerja sebagai penjahit ya. Ketika beliau menyulam, ketika beliau menjahit, maka beliau selalu
berdiskusi dengan temannya sehingga beliau menjadi imam mazhab, masyaallah. Falihada yu'lamu anna tahsil ilmu al-fiqhi yajtami'u ma'al kasab wa kana abu falihada ya'lamu anna tahsil ilmu al-fiqhi yajtami'u ma'al kasab. Maka dari ini kita mengetahui tidak harus untuk menjadi orang yang alim, untuk menjadi orang yang faqih hanya dengan menuntut ilmu di pesantren, tidak, melainkan bisa juga di tempat-tempat lain, bahkan dengan profesi yang mereka lakukan. Jadi tidak ada kata terlambat dalam menuntut ilmu. Santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, falihada yu'lamu anna tahsil ilmu wal fiqh yajtami'u ma'al kasb wa kana Abu Hafs al-Kabir yaktasibu yakru al-ilm fa in kana la budda li talib al-ilmi min al-kasb la nafaqat al-'iyal wa ghairi falyaktasib wal yukarrir wal yudhakir wa la yaksar. Abu Hafs ketika beliau belajar menuntut ilmu, beliau sambil bekerja, ya, tidak aib, tidak bukan merupakan suatu kesalahan ketika seseorang belajar dan dia memerlukan uang untuk keluarganya, maka dia pun bekerja sambil belajar, tetapi dengan pekerjaannya tidak melalaikan dia dari menuntut ilmu, maka itu tidak masalah, katanya. Baik, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah SWT, mungkin Ustaz cukupkan sekian. Mudah-mudahan adab-adab ini bermanfaat bagi kita selaku penuntut ilmu dan dapat kita amalkan dan kita sampaikan kepada saudara-saudara kita yang belum hadir. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.